Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Jadi pada subuh ini kita masuki pembahasan baru, bab baru, babu zikril mauti wa qasril amal. Jadi bab pembahasan tentang mengingat kematian, wa qasril amal, dan supaya jangan angan-angan itu panjang sekali angan-angan itu. Ya. Umur 60, angan-angan 70, Mbak. Atau umur 60, cita-cita teruk tertuh. Jadi gak yang kepikir turn 2000 padung kepikir, nyot turn 2000 waplimong. Gak yang kepikir turn 2060 kepikir gede, Mbak. 35 tahun lagi kepikir, umur kan 60, Mbak. Ya, jadi artinya hansip umur untuk kepikir. Ya, jadi pembahasan pada kesempatan ini untuk mengingat mati dan memendekkan angan-angan. Biasanya kita setiap pembahasan bab itu ada satu atau dua ayat Al-Quran. Jadi ini kita ambil dua saja ayat yang pendek-pendek ya, sebelum kita masuk ke dalam hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan besok. Nyah nada depu. Nyo ro rabu. Ro ameh tingoh pakiban. Kita tidak tahu nasib kita bagaimana. Apakah kita masih hidup? Apakah kita sakit? Atau kita meninggal dunia? Atau kita celaka? Tengok apa? Kecelakaan nantinya. Kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita juga tidak tahu di negeri mana kita akan meninggal. Nyo katanya bisa saja tinggal di Aceh meninggal Jawa ni. Kita tinggal di Aceh meninggal Mekah ni. Jadi artinya apa? Kita tidak tahu di mana posisi kita meninggal nanti. Hana tepat. Ayat yang kedua tadi dalam surah Luqman ayat 34. Sekarang surah An-Nahl ayat 61. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal, sudah datang waktu, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi tidak bisa diundur, tidak bisa ditambah. Kalimat sa'ah di sini, sa'ah itu kan jam. Jadi bukan jam, tidak. Maksudnya bukan jam, ini tapi detik maknanya. Ini di dalam kajian ilmu balaghah ini namanya majaz mursal alaqah kulliyah. Menyebutkan semuanya tapi yang maunya satu. Ya, jadi kan jam kan lama sekali 60 menit. Tapi ini bukan 60 menit, maknanya detik. Dalam satu detik pun tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Jadi karena apa? Targetnya sudah ada. Ini si fulan targetnya 60 tahun, maka 60 tahun, hana tambah 6 kurang. Si fulan targetnya 50, maka 50. Maka selama ini kita akan terus kepada 60. Nyo contoh urung 60 tahun ajal, Pak. Sekarang 55 tahun. Berarti 5 tahun lagi. Maka setiap hari umurnya makin pendek, makin pendek, makin pendek. Bukan makin panjang umur. Makin pendek terus umurnya untuk sampai ke 60 tahun. Sekarang kita melihat hadis yang pertama. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah memegang pundakku. Ini kata Ibnu Umar. Apa kata Rasulullah? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini gharib. Gharibnya orang asing. Pakiban pemahami gharib orang asing di sini. Apa maksud orang asing? Kita pergi ke negeri orang lain, kan asing kita situ. Maka jadilah orang asing, maksudnya apa? Ya'khudhu ma yahtajuhu wa yamshi. Ya, nampak. Ini pengertian gharib. Jadi gharib itu mengambil apa yang kita butuhkan, setelah kita ambil tinggalkan, kita pergi. Ya, nampak. Bek lale di sinan, lale di sinan. Getanyo berada di Nanggrogop. Getanyo tajak getih warap. Yang kan tempat tinggal getanyo. Ambil ala kadarnya, setelah itu pergi. Dan kita tidak lama-lama di sana. Mungkin tajak umrah cuma 2 minggu atau 1 bulan atau 1 bulan lebih. Setelah itu kita pulang. Kalaupun kita beli mobil di Arab Saudi, mobil itu tidak akan kita bawa pulang kemari, Pak. Hai dapat, roh dapat tinggal ini. Kita beli mobil lagi di Eropa, Pak. Walaupun kita beli mobil di Eropa, waktu kita pulang motor dapat tinggal cit. Ini makna gharib. Jadi Rasulullah berpesan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jadilah orang asing. Maksud orang asing apa? Kamu itu anta khudha ma tahtaju au ya'khudhu ma yahtaju wa yamshi. Dia mengambil sejauh mana kebutuhan dia. Nyo kebutuhan lu kagak kala. Jadi baik lalai di sinan, Pak. Menyolalai di sinan, kita lupa visi misi kita itu apa. Ya, ketua katanya, Pak. Kepu tahu dek dalam dunia. Makanya di dalam beberapa tafsir itu termasuk hadis, termasuk penjelasan hadis ini, Pak. Yang dikatakan dunia itu kenapa namanya dunia? Li'anna na'imaha za'ilah. Karena nikmatnya itu bisa hilang. Kiban bisa hilang? Orangnya sehat, nanti dalam hitungan menit kata kelam katanya, Pak. Orangnya tenang, tiada katutah lom, Pak. Angkanya dunia ya. Ente menyo katanya apa di dunia ini sudah beramal. Waktu kita meninggal dunia, kita senang, maka senang terus sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Tapi kalau kita susah, di dunia tidak beribadah, di dunia syirik, di dunia berbuat maksiat, menzalimi orang lain, maka ketika meninggal susah terus sampai dimasukkan ke dalam neraka susah. Kemudian yang kedua, fa'lam anna dunia, ketahuilah dunia itu faniyah. Jadi arti faniyah apa? Dunia itu fana, ya, Pak. Jadi tidak kekal. Artinya sesuatu yang kita beli, kita pakai, maka akan usang. Sesuatu yang kita makan, maka akan hilang. Sesuatu yang kita tinggal kita tempati rumah, lama-lama akan keropos. Mobil yang kita beli, walaupun mobil tahun yang baru, lama-lama sudah mulai usang. Warna sudah kagadah warna, Pak. Warna hana sesuai dengan warna third. Ini namanya faniyah. Maka hakikat dunia itu, fa'lam anna hakikati dunia fa innaha faniyah. Jadi dunia itu fana. Dunia itu hilang. Nikmatnya hilang juga. Orangnya tenang tengok katutah. Orangnya tak pegang rumah beraya, tengok akan meninggal. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna gharib. Jadi gharib itu ya khudha hajatahu wa yamshi. Kita mengambil sejauh mana kebutuhan kita, setelah itu kita jalan, kita pergi, Pak. Oh, na jatah lu mekatnya, cok jatah katanya. Habis anda jak, Pak. Baik tak ikut campur sanggop. Baik tak cok hak gop. Baik tak pekurun timbangan. Ya. Itu makna gharib. 1. Au abiru sabilin. Atau kamu itu seperti orang yang sedang masuk ke perkampungan orang lain, atau seorang musafir. Ya, nampak. Musafir menyogodanyo tajak ngemoto dari no tajak Medan. Di tengah perjalanan kan ala kadarnya menteng, nampak. Ala kadar. Pekon karena supaya duit tidak habis di jalan. Ala kadarnya tabuh gelahnya, tabuh iyan, jijik padun raureng. Nasi 1 bungkus bisa makan sama-sama. Kenapa? Dalam perjalanan. Jadi jadilah kamu itu di dunia seperti orang musafir. Ya, nampak. Artinya ala kadar puyangna.
Kenapa? Karena tujuan intinya itu adalah tempat yang sangat jauh sekali. Maka digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, dunia ini seperti kita menaiki sebuah kapal pesiar. Kemudian kapal pesiar itu tujuannya jauh masih. Tetapi apa? Singgah di sebuah pulau sebentar. Waktu singgah di sebuah pulau, nahkodanya sudah memberitahukan, waktu kita 1 jam ya. Nyan, watet jam. Hana lebih hana kurang. Ketika sudah 1 jam kapal akan pergi. Ibadah kelompok pertama. Kelompok pertama ibadah. Allah panena ya. Ipegah 3 jam, padahal 3 jam setengah ndik. Nyan. Lagi kita dah pegah nyor apa poti puluh apa? Ala pane poti puluh poti belah dia terus. Eji kita nyor lagi anci, orang lain pilih lagi anci ni, Pak. Akhirnya semua itu mereka terobsesi kalau nanti rapat jam 11. Maka turunlah kelompok pertama. Yang mereka mengatakan apa? Ala panena poti puluh, panena 3 jam. Paling-paling 2 jam, payah tinggal kita nyor. 1. Turun kelompok kedua. Ala paling-paling meleset bacun tu. Nyan, kita pas 1 jam. Kita akan belanja 1 jam di sini, seperti kata nahkoda tadi. Ya, kelompok kedua. Kelompok ketiga itu seperti Imam Asy-Syafi'i, Pak. Ihtiyati namanya. Ihtiyati itu kehati-hatian. Hati-hati karena takut 1 jam nanti enggak tercapai target, maka mereka itu berusaha apa? Kurang dari 1 jam. Jadi katanya walaupun pegang 3 jam, tetapi kita mempersiapkan diri kurang dari 1 jam. Setelah kapal mau berangkat, kelompok yang ketiga cepat-cepat, Pak. Cepat-cepat naik kapal sebelum 1 jam. Dia sudah duduk dengan tenang di dalam kapal, walaupun kapalnya belum berangkat. Di kalian jam, oh tiada ya. Golong 3 jam, 5 menit itu 3 jam. Kemudian kapal berangkat. Kelompok yang kedua yang mengatakan Allah nanti kan bisa. Ini kelompok yang pertama ini kelompok yang tahu hakikat hidup itu apa. Dia sudah mempersiapkan diri, Pak. Mempersiapkan diri untuk perjalanan jauh. Kelompok yang kedua, ketika dia lihat kapal sudah berjalan, oma kapal kai nyo barang galu tak belau lehat. Hana cara lain menyolale dengan barangnya, maka kita nyo hanja tak kapal. Bagaimana cara barang tabah gede. Barang tabah tak melangu. Sedemikian rupa tak melangu supaya kita dapat kapal itu. Ini ibarat orang bertaubat. Ganyang karak mati ya, karak mati. Ganyang karak meninggal, karak habis umur. Dia tinggalkan dunia begitu saja. Allah hai lom pikile yo. Nyo mati pi cok ligop. Hai lom pikile. Maka kalau dia bisa sampai, maka dia selamat di kapal itu. Kalau tidak sampai ke keabehan, maka dia bertaubat kepada Allah. Kalau betul-betul taubatnya itu benar, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat. Kelompok ketiga. Yang kelompok ketiga yang bunoi pegah ala popo tiplah pi cit aja. Panena ya tinggal dia. Rupanya setelah pergi kapal tak ada lagi, Pak. Hana deh le. Kakelah udah baju lagi nyan, Pak. Ya Allah lun lakenya demaya balik demaja hanjir le. Kalau ganyan ki panjarai, Pak. Tak bisa kembali lagi. Kapal tak bisa trek lagi karena fikir kau perjalanan masih jauh, Pak. Jadi makanya jangan sampai inilah ibarat orang ketika sudah lalai di dunia. Waktu meninggal dunia, karak meninggal sakrat. Ya Allah lun tembayang golom. Ya kakelah berarti nya golom tembayang. Lun golom je. Jino lun taubat, hana taubat le, hana le taubat ni, Pak. Hana le kemaah, hana le amal ibadah. Taubat tak diterima lagi. Kenapa? Karena sudah mau sakaratul maut, Pak. Hana le terima taubat. Ya. Sekarang kita lihat hadis. Oh ya, ini sambungan hadisnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Ini masih dari Ibnu Umar. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengungkapkan hadis tadi, memegang pundak Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiri sabah." Kalau kamu berada di siang hari, lakukan amal ibadah apa yang kamu bisa lakukan. Jangan tunggu besok pagi. Baik preh tengok, Pak. Umuhana tente, Pak. Jadi ketika siang hari, apakah kita mau memberikan pendidikan kepada anak, mengajarkan anak, ingin beribadah, ingin bersedekah, jangan tunggu besok. Besok hana tente lah, Pak. Ya. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sampai siang hari. Apa yang siang hari? Allah hendak mentang je dalam sedekah, hendak dah ibadah hendak. Baik prehle, Pak. Menyona kemudahan sedekah laju. Menyona wate ibadah laju, Pak, ibadah laju. Jangan tunggu sampai siang hari. Wa khudh min sihhatika limaradika.
pergunakanlah waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Nyanyo waktu sehat, Pak. Gaki mentang ya jauh masjid, ajak masjid. Jaro mentang sehat, Pak. Tamu sedekah lagi, Pak. Mata mentang sehat, mentang je kalian, Pak. Baca je Quran, Pak. Yang menyohana-hana mata le, no hana fungsi le, kah hanya baca le Quran. Yang menyoka stroke, hana pun ajak le masjid, hana tuai permeng katanya, Pak. Taduk kursi roda, pegah lewat inang atau linto pegah ajak je kerau ke dia. Kerau ni ajak kerau ke dia. Jamun tu nak lun, Pak. Jino ni ajak kerau masjid ke dia. Dengan kursi roda ni ajak, Pak. Hana tahu permeng le, Pak. Jino kaki mentengna, mandu mentengna, manfaatkanlah kesehatan itu untuk beribadah. Nyo jaro mentengna, jaro mentedekah je, Pak. Nyo babah mentengna baca Quran, dah berzikir je, Pak. Nyo babah na fungsi lain dek ka Quran ni, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada satu hal yang apabila lain tidak berfungsi, tetapi ada satu kalimat itu tak perlu kepada lidah, Pak. Nyonya kan perlu saya pergi ya, Pak. Menyohana lidah hanapah tu, mentilo tu, Pak. Mentilo tu. Tetapi ada satu kalimat tidak butuh kepada lidah. Tidak butuh kepada apa nanjihan babah memet-met hana perlu, Pak. Kalimat la ilaha illallah. Orang lidah hana fungsi lepiji baca. La ilaha illallah. Nyanyi ke baca aja, Pak. Ya. Jadi makanya orang yang sakaratul maut apapun kondisinya, Pak. Dia tidak bisa lagi kasetrok, orang kasetrok nyan la ilaha illallah jikeun, Pak. Kalau dia di dunia itu baik-baik, dia bisa ungkapkan. Tapi menyoi dunia itu menak gop tapi nyawa teh itu bit terakhir yang ke itu menak ke itu bit. Itu menak itu bit. Ya, nama. Jadi yang sering dia lakukan itulah yang keluar. Lagi orang buka apa internet ni, Pak. Itulah kalimatnya sampai-sampai itulah. Tengok-tengok itu bit nyala itu bit. Atau dia buka apa YouTube. Itulah nyan. Tengok itu bit lah. Akhirnya apa? Belum dia ketik itu bit ni, Pak. Kenapa? Karena sudah terbiasa dia lakukan hal itu. Makanya begitu juga ya. Katanya la ilaha illallah. Sering mengucapkan itu. Nya wate sakit, wate sakatul maut itu bit kerau je, Pak. Ana perleta talqin itu bit kerau je. Sama lagi orang demenak gop. Nya wate karap meninggal itu bit kerau demenak je, Pak. Ya, itu bit kerau demenak je. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Pokoknya wa min hayatika limautika. Kalau kamu masih hidup, lakukanlah hal-hal yang positif sebelum kamu mati, Pak. Yang jelas katanya pasti mati, Pak. Ya, cuma waktu saja yang berbeda. Ada yang diberikan waktu oleh Allah, waktunya sekian tahun, ada yang tertotun, tapi kepu tertotun hanya dari ibadah li dia, Pak. Hanya dah pupuk tak pulih. Jadi yang jelas apa? Meninggal itu sudah jelas, Pak. Meninggal itu sudah jelas. Paling enggak kalau enggak 50, 60, 70, punya 80 nya yang sudah pikun ya, pikun. Atau 900 pikun, Pak, ketua. Ya, ibadah pi kurang nikmat. Sekarang kita lanjut hadis selanjutnya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis ini dari Ibnu Umar juga. Kenapa? Karena diungkapkan dengan wa anhu, di situ wa waqaf. Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un. Kalau seseorang dia punya masalah dengan orang lain, imutang bagom. Si A imutang dengan si B. Ya, nampak. Ada hak orang lain sama dia. Jadi sama dia itu ada hak orang lain dan kewajiban dia. Yusifihi, maka dia harus berwasiat. Jadi makanya enggak boleh sembarangan, Pak. Karena menyo katanya, walaupun tak duduk kedai kopi, cuma padum lah, cuma padumnya 5 ribu. Cuma 5 ribu, Pak. Singoh lembayu apa? Ya, Pak. Orang hana depu, Pak, katanya mau hutang. Anemin hana depu katanya mau hutang, Pak. Waktu meninggal dunia, baik gara-gara 5 ribu sengsara katanya, Pak. Padahal tak ibadah ka pedum peloton dah ibadah, Pak. Gara-gara 5 ribu tak je kopi, hana tak bayu, tak pegah bayu singoh untuk malam kan meninggal. Nya urung kedai kopi menyogek akai, Pak. Hana bepulah lun rida. Tapi menyobro akai, bui pegah, Pak. Hana rida lu. Walaupun 5 ribu hana rida lu. Jadi pecik lo amal ibadah ji perlelu nya kagurane, Pak. 5 ribu di je ngamal ibadah katanya, Pak. Jadi makanya apa? Sekecil apapun ada hak orang lain sama kita, berwasiatlah. Jadi wasiatnya bagaimana caranya? Ya bitu lailata ini dia sudah 2 malam. Nyoka 2 malam mentang udip ya, Pak. Menyoka 2 malam. Tamu utang ke 2 malam yang lalu, Pak, 2 hari yang lalu. Maka disuruh tulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Wasiat itu harus tertulis, Pak. Baik mendawan dia.
Jadi makanya pak dah beduk miuk bantai. Biasanya nyo miuk bantainya menteme liana apa. Pakai menteme. Waktu kita nyo menjak pemanonya bantai cok itu kai mak ikalan tu ona tulisan lagu. Tapi menyo tak peduk dalam lemari hana atau tepu mak. Menyo tak peduk miuk kasuh hana atau tepu mak. Maka letakkanlah di bawah kepala kita mak. Kalau kita 2 hari bermasalah dengan orang lain, nyan mak. Apalagi masalah hutang, nyan tulis lagi mak. Supaya nami tepu, nyan. Terima kasih.